Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa bertemu lagi. Padahal ketemu juga tiap minggu ya. Oke, ini kita sudah masuk pada minggu pertama bulan September. Bulannya sudah berberan. Kalau di Indonesia itu musim hujan ya. Tapi ini seolah-olah kalau udah bulan September, Oktober, November, Desember itu sudah mendekati akhir tahun. Dan cuaca berubah, musim berubah. Tapi kita tahu bahwa kasih Tuhan kita tidak berubah. Kasih Tuhan berubah selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mau ajak kita untuk boleh siapkan hati kita siapkan Alkitab kita, untuk kita boleh semakin dalam dan mengerti akan firman Tuhan, sehingga firman itu boleh membawa sebuah perubahan, transformasi dalam kehidupan kita masing-masing. Saya mau ajak kita untuk kita tundukkan kepala sekali lagi dan kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat Tuhan yang boleh mati buat kami, Tuhan yang boleh menyelamatkan kami, bahwa kami adalah pribadi yang tidak berarti apa-apa, tapi karena Tuhan kami boleh dilayakkan, kami boleh ditebus, dan kami boleh dipercayakan, bahkan ada rencana Tuhan yang luar biasa. Kami mengucap syukur kalau kami boleh menjadi rekan sekerja Allah. Saat ini hamba-Mu berdoa, saat setiap jemaat Tuhan akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar Roh Kudus-Mu boleh bekerja, biar boleh ada roh pengertian, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh terbuka dan melayani setiap kami masing-masing di tempat ini. Dan firman-Mu itu boleh membawa perubahan, transformasi yang nyata dalam pola pikir kami, dalam kehidupan kami, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, sore hari ini saya akan sampaikan satu firman yang sebenarnya sudah cukup lama Tuhan taruh di dalam hati saya, yaitu tentang bagaimana supaya kita boleh menjadi pemenang-pemenang dalam Tuhan. Saya percaya bahwa kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita memiliki satu DNA atau benih sebagai pemenang, betul ya? Bahwa Tuhan menciptakan luar biasa, menciptakan kita luar biasa, dan Tuhan memberikan kita bahkan ada banyak sekali talenta atau gift yang Tuhan berikan, percayakan kepada kita, karena kita ingin dipakai untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, kalau kita lihat ada satu ayat yang luar biasa di sini dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat ke-37. Saya mau ajak kita untuk boleh baca sama-sama. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Boleh diklik next slide. Di sini firman Tuhan katakan seperti ini. Kita boleh baca sama-sama 1 2 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, ini firman Tuhan luar biasa. Dikatakan bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. In all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Jadi bukan hanya seorang pemenang, tapi kita lebih daripada pemenang. Ada amin. We are more than conquerors. Nah, ini luar biasa. Nah, saudara dikasih Tuhan, di dalam kitab 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, di situ Paulus mengatakan bahwa kita harus melakukan pertandingan iman kita. Di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa kita harus berlomba di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi setiap kita. Bahwa kita sadar tidak sadar bahwa kita ini ada di dalam sebuah perlombaan, di mana masing-masing kita harus menjalani perlombaan kita itu. Ya. Tapi Tuhan lewat pribadi Yesus Kristus, Dia telah memberikan kita, menjadikan kita lebih daripada pemenang. Karena darah Tuhan, karena apa yang Tuhan lakukan, kita boleh dibawa menjadi pribadi yang menang, lebih daripada pemenang. Kita menang kenapa? Kenapa kalau dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, more than conquerors, because Jesus Christ, karena Tuhan yang telah melakukan pertandingan itu menang untuk setiap kita, gitu ya. Oke. Nah, saudara dikasih Tuhan, tapi kalau kita lihat bahwa dari ilustrasi Paulus katakan bahwa kita ada di dalam perlombaan. Kita ini lebih daripada pemenang. Kita harus melakukan perlombaan kita. Kita harus melakukan pertandingan iman kita. Di dalam perjalanan hidup kita harus bertanding terus di dalam iman. Kita tahu nih bahwa dalam kehidupan sehari-hari, serohani apapun kita melakukan pertandingan iman. Kita berlomba di dalam pertandingan iman kita. Dan wajar sekali di dalam sebuah perlombaan itu ada yang namanya peraturan, betul? Ada yang namanya, jangan lupa ada yang namanya musuh. Kalau perlombaan gak ada musuhnya, itu bukan perlombaan, itu sendirian gitu. Bayang tinju melawan siapa? Ya melawan kaca gitu. Atau itu latihan sendiri. Tapi dalam perlombaan ada peraturan, ada musuhnya,
dan juga ada nilai-nilai, ada satu prinsip-prinsip yang harus kita pegang. Di dalam kehidupan Kristen kita tidak boleh lupa bahwa pertandingan iman kita itu, yaitu kita bertanding untuk menyatakan Tuhan, dan iblis yang menjadi lawan kita. Bahwa iblis akan terus mencoba untuk menjatuhkan kehidupan kita masing-masing. Untuk itu, sebagai orang percaya, kita perlu memiliki sebuah prinsip yang kuat. Kita perlu memiliki sebuah karakter yang kuat. Kita perlu masuk dalam satu rule atau peraturan-peraturan supaya kita bisa memenangkan pertandingan iman kita. Nah, kenapa dikatakan pertandingan? Karena kalau kita tidak mengikuti apa yang menjadi isi firman Tuhan, maka akan ada banyak kemungkinan bahwa kita akan menjadi orang-orang yang kalah. Sayangnya bahwa banyak kali meskipun Yesus sudah menjadikan kita lebih daripada pemenang, tetapi kita membiarkan diri kita kalah. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti apa yang menjadi firman Tuhan yang berikan teladan kepada kehidupan kita. Nah, sore hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan tentang bagaimana kita bisa menjadi seorang pemenang. Jadilah pemenang, be a conqueror. Tuhan menetapkan engkau menjadi pemenang, dan kita perlu melakukan bagian kita supaya kita bisa menjadi pemenang itu sendiri. Kita akan lihat dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-17. Saudara boleh buka Alkitab saudara dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-17. Ini adalah cerita klasik ya, classic story about David and Goliath, Daud dan Goliat. 1 Samuel pasal yang ke-17. Mulai dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-39. Tapi saya tidak akan baca semuanya. Kalau itu banyak sekali, 20 ayat lebih. Saudara boleh perhatikan Alkitab saudara, karena saya akan kembali ke perikop ini. Nah, di dalam Alkitab saya ditulis seperti ini. Ada judul perikopnya yaitu Daud tiba di medan pertempuran. Dan kita sudah tahu, basically kita sudah sering mendengar tentang cerita Daud dan Goliat ini, di mana suatu saat bangsa Israel itu didatangi oleh satu orang yang tinggi besar, itu bisa 3 kalinya kita, kira-kira seperti itu. Dan Goliat ini menantang bangsa Israel. Oke, siapa yang mau maju lawan saya? Kalau saya menang, berarti ya kalian kalah. Tapi kalau kalian kalah, berarti kalian harus tunduk semua. Atau kalau kalian bisa mengalahkan saya akan tunduk. Gitu. Kami bangsa Filistin akan tunduk kepada kalian semua. Nah, saudara lihat di sini, ini adalah satu pertempuran yang luar biasa. Satu cerita tentang sebuah keberanian, tentang keterlibatan Tuhan, tentang bagaimana satu orang yang menjadi seorang pemenang karena apa yang dia miliki di dalam diri dia, karena apa yang dia miliki di dalam hidup dia yang membawa dia menjadi seorang pemenang. Ini yang saya mau sampaikan pada sore hari ini. Kita lihat di sini. Saya mau go through, ada beberapa ayat yang saya mau sampaikan kepada saudara. Sebelum kita masuk kepada poin demi poin yang akan saya sampaikan, jangan lupa bahwa ada sedikit reminder, Goliat ini adalah satu orang yang sebenarnya berasal dari suku Gad. Saudara lihat di ayat yang ke-23, di sini dikatakan firman Tuhan bahwa sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dan barisan orang Filistin dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Nah, saya perhatikannya. Saya mau ingatkan sedikit saja, pada bulan Mei tahun ini, saya lupa minggu keberapa, saya sempat sampaikan firman Tuhan ini tentang judulnya yang tersisa, tentang Goliat ini, bahwa Goliat adalah satu raksasa yang berasal dari suku Gad, di mana waktu itu bangsa Israel berperang dengan orang Filistin, tetapi suku ini ditinggalkan, suku ini dibiarkan, suku ini tidak dimusnahkan. Pada akhirnya sekitar 381 tahun kalau tidak salah, berikutnya muncullah seorang Goliat. Nah, saudara perlu ingat bahwa Goliat ini merupakan sebuah tekanan atau ancaman yang muncul karena ada satu suku yang dibiarkan. Pada akhirnya dia muncul menjadi ancaman yang luar biasa bagi bangsa Israel. Bahkan Raja Saul pun cukup gemetar dan banyak orang-orangnya lari mendengar ancaman dari Goliat. Nah, Goliat di dalam diri kita itu adalah unresolved conflict, unresolved problem. Jadi ada masalah yang tidak kita bereskan, masalah yang dibiarkan, masalah yang dilupakan, masalah yang mungkin disapu aja di dalam karpet. Kira-kira dibiarin beres, dianggap beres. Ada konflik yang kita mungkin punya, kita miliki dengan orang lain, tapi kita anggap, ya udahlah, dilupakan saja lah.
Pada suatu saat, hati-hati, kalau kau tidak bereskan itu, maka itu akan menjadi Goliat di dalam kehidupanmu. Setiap konflik, setiap masalah itu perlu dibereskan. Kalau ada ketegangan, ada marah-marah, ada musuh-musuhan, ini apalagi habis pemilihan presiden ya, kalau ada yang masih unfriend karena kemarin pemilihan presiden mesti di-friend lagi, jangan lupa. Nah itu kalau kan akan jadi Goliat di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan jelas di sini memberikan kepada kita sebuah pengertian bahwa kalau kita tidak bereskan itu akan menjadi sebuah Goliat di dalam kehidupan kita. Nah saudara dikasih Tuhan, keberadaan sebuah masalah itu ada seringkali disebabkan karena masalah yang tidak dibereskan ini sendiri. Jadi ada 3 sumber masalah. Kalau kita bisa lihat secara umum in general there are 3 types of problem. Yang pertama, masalah yang disebabkan karena kita sendiri. Jadi masalah karena ketelodoran kita, misalnya karena kesalahan kita, karena diri kita sendiri. Jadi kita yang buat kesalahan, akhirnya masalah itu ada. Nah, banyak kali sayangnya kita suka nyalahin Tuhan, padahal kebodohan kita sendiri. Nah yang kedua, ada masalah yang dibuat oleh iblis. Karena iblis kerjaannya buat masalah. Dia akan terus berikan masalah untuk membuat engkau jatuh, untuk membuat engkau turun. Itu kalau masalah yang daripada iblis. Tetapi kemudian yang ketiga, ada yang namanya, saya lebih setuju dengan kesempatan, opportunity from God. Yaitu kalau Tuhan izinkan kita mengalami sebuah tantangan atau pergumulan, saya pastikan bahwa itu adalah rencana Tuhan untuk membawa kita naik, betul ya? Karena Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk, tapi Ia memberikan rencana yang kebaikan. Berarti Tuhan mau kita untuk naik kelas. Tuhan mau kita untuk belajar lebih lagi, lebih dewasa lagi. Nah, oke. Terus kalau begitu, bagaimana di dalam setiap masalah yang ada di dalam kehidupan kita masing-masing? Dalam setiap apa yang kita hadapi, saya tahu siapapun, bahkan sampai anak yang paling kecil pun, mereka punya masalah dalam kehidupan mereka. Oh, mainan saya kurang banyak. Aduh, saya kurang main, papa mama marahin terus. Semuanya punya masalah, dari yang kecil sampai yang besar. Dan selalu seperti yang saya suka sampaikan, bahwa masalah itu tidak akan pernah berhenti. Betul ya? Sampai kita mati pun masih tetap akan bikin masalah sama orang yang hidup. Ini mau dikubur di mana, nanti perlu dibayar tiap tahun, gitu. Masih bikin masalah, gitu. Jadi masalah nggak akan pernah habis. Tapi saya rindu supaya kita sebagai gereja Tuhan, kita boleh muncul sebagai pemenang-pemenang di dalam setiap masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ada amin? Nah ini yang Tuhan mau. Dan yang pertama, bagaimana untuk kita bisa menjadi seorang pemenang? Kita belajar dari Daud ya, sore hari ini. How can we be a conqueror? Tentang dari kisah Daud dan Goliat ini. Yang pertama, saudara bisa lihat di ayat yang ke-23, atau poin yang pertama, kita perlu mengambil posisi. Nah ini dia. Untuk engkau bisa menjadi pemenang seperti Daud, dia menang melawan Goliat, engkau perlu mengambil posisimu. Take your position in the move of God. Be responsible. Take ownership of your problem. Saudara lihat di ayat yang ke-23. Ketika orang Gad itu Goliat dia muncul, ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Nah, saudara lihat bahwa bukan hanya orang-orang saja, Daud pun mendengar perkataan Goliat. Jadi diancam ya. Ayo lawan, ayo sini siapa maju yang berani maju. Ayat 24 dikatakan seperti ini. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Wah ini, bahasa Indonesianya mungkin bisa dalam bahasa terjemahan lain, terbirit-birit kali ya. Lari dengan sangat ketakutan. Nah, saudara pernah dikejar anjing ya? Kira-kira itu saya percaya yang nggak bisa loncat pun mungkin 2 meter bisa diloncatin. Kenapa? Karena ada natural alamiah kita ya. Kita bisa lari dengan sangat ketakutan. Nah itu dia. Jadi karena melihat orang ini, orang Israel. Ini kebayang banyak kan, bukan satu orang. Wah, saya bayangkan kalau ada kerusuhan. Gitu kan kalau dari kerusuhan yang ada sepak bola lah misalnya ya. Itu orang tuh bisa sampai mati keinjak-injak karena ketakutan ya. Apakah polisi mau nembakin misalnya. Nah itu kira-kira bayangannya seperti itu. Ketika orang mendengar, wah Goliat ngomong seperti ini, berbicara seperti ini, satu orang padahal itu seluruh bangsa bisa lari ketakutan. Tapi seorang Daud, dia mendengar. Kemudian sementara orang-orang Israel lari ketakutan di ayat yang ke-24, tetapi saya lihat di ayat yang ke-26 dikatakan seperti ini. Lalu berkatalah Daud kepada orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Dan
yang menghindarkan cemooh dari Israel, wah dia malah nanya, kalau kita bisa ngalahin orang ini, kita dapat apa nih? Orang sementara lari ketakutan, ini Daud malah nanya, gitu seolah-olah ini hadiahnya apa? Israel seperti itu ya. Dan kemudian kalimat berikutnya, firman Tuhan katakan, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Malah Daud mengambil sebuah posisi bahwa seolah-olah seperti ini loh. Ini orang ngomong apa ya? Kayaknya berani-berani sekali ya. Siapa orang Filistin ini yang berani mencemooh barisan Allah yang hidup? Enak aja. Kayaknya saya nggak rela bahwa bangsa saya dihina, bangsa saya ditakut-takutin. Enggak. Dan saya percaya waktu Daud ngomong seperti ini, dia bukan lagi berlari, betul loh. Kayak sambil terbirit, itu siapa ya? Siapa gitu. Terus apa yang kalau bisa ngalahin dapat apa? Pasti Daud dia seperti tertantang gitu. Tapi dia mengambil tanggung jawab itu. Dia mengambil posisi dia sebagai umat pilihan Tuhan, sementara orang berlari, orang pada terbirit-birit, dia berdiri di sana, dia bertanya, apa yang bisa kita lakukan terhadap orang ini, terhadap musuh kita ini. Dan siapa sebenarnya orang ini? Mereka berani untuk mengolok-olok, untuk menjatuhkan, menjelekkan kita sebagai umat pilihan Allah daripada Allah yang hidup. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, dalam setiap apapun yang kita hadapi saat ini, kita perlu memiliki sebuah motivasi yang kuat untuk kita bisa menyelesaikan masalah kita. Kita perlu mengambil sebuah posisi di mana bahwa ini adalah masalah saya. Engkau perlu take responsibility of your own problem, of your own life. You gotta take your position. Saudara tidak bisa menyerahkan masalah itu kepada orang lain. Saudara tidak bisa menyerahkan bahwa berharap bahwa orang lain akan menyelesaikan masalah itu untuk saudara. Engkau harus mengambil posisimu, engkau harus berdiri dengan kepala yang tegak bahwa saya akan hadapi masalah saya. Take ownership of your life. Take ownership of your family, of your at your workplace. Take responsibility. Take your position in the move of God. Saudara, engkau tidak akan pernah bisa menang kalau engkau tidak mengambil posisi. Saudara bisa bayangkan bagaimana kita bisa menang dalam sebuah pertandingan lari misalnya, tapi kita tidak mau berdiri di start. Di start itu deg-degan. Untuk jalan ke tempat start itu butuh sebuah mental yang luar biasa juga, tidak gampang. Melihat ada musuh-musuhnya, wah ini orang kayaknya jago. Di sini kalau saudara pernah ikut yang namanya pertandingan ya, untuk masuk ke dalam lapangan pertandingan itu deg-degan, nggak gampang. Karena ada musuh, ada ancaman buat kita. Tapi kalau kita tidak pernah berdiri di garis start itu, jangan harap kita bisa melewati garis finish. Betul? It's just as simple as that. You gotta take your position in the start line. Untuk kau bisa menang dari masalahmu, engkau harus mengambil posisimu. Fight your fight. Run your race. You cannot trust other people and ask other people to run your race. Gak bisa minta orang lain beresin masalah kita. Gak bisa minta orang lain untuk, ya kamu deh, gitu. Padahal masalahnya sebenarnya karena diri kita sendiri. Nah yang pertama, mari kita boleh ambil posisi kita. Take our position. Seperti Daud ketika Goliat berbicara seperti itu, dia berdiri. Dia mengambil posisi dia. Siapa ini orang? Wah luar biasa ya. Ini Daud kan yang dikatakan yang masih kecil, merah-merahan. Ya agak jauh ke saya sih, saya agak hitam. Pengennya gitu. Tapi dia masih kecil, tapi dia dengan sudah lihat bahwa ternyata seharusnya kita perlu tahu siapa diri kita. Nanti saya akan masuk ke dalam poin berikutnya. Bahwa Daud adalah seorang yang berani. Dia menjadi pemenang karena dia mengawali proses itu. Dia mengambil posisi untuk dia mau bertanding, melawan setiap apa yang ada di hadapan dia, dalam hal ini Goliat. Nah yang kedua, pertama ambil posisi, take your position. Yang kedua, kalau kita mau jadi pemenang, ada satu hal yang perlu kita tahu, bahwa kita perlu tahu siapa musuh kita. You gotta know who your enemy is. You gotta know. Ini ada ilustrasi tentang sebuah pertandingan ya. Kalau di belakang terlalu gelap, itu seperti sedang dalam perlombaan atau race. Nah, biasanya yang akan bertanding itu mereka mempelajari dulu musuhnya itu seperti apa. Kalau bola itu pasti pelatihnya nonton video
pertandingan dari musuhnya, supaya dipelajari kelemahannya itu seperti apa. Nah, sederhana, saya nggak mau terlalu banyak dalam poin ini. Kita perlu tahu siapa musuh kita. Dan ada satu fakta yang kita perlu yakin betul, yaitu iblis sudah dikalahkan. Ada amin? Jadi pengumuman iblis sudah dikalahkan, woy. Jangan takut. Kita adalah pemenang. Yesus sudah mati bagi kita. Nah, itu adalah pengumuman yang luar biasa. Itu adalah fakta. Jadi mengetahui kebenaran ini bahwa iblis tidak punya kuasa lagi atas kehidupan kita. Ada amin? Karena semuanya sudah dikalahkan dengan kematian Yesus di kayu salib. Kita adalah umat pemenang. Iblis tidak bisa lagi taruhkan untuk menjamah kita, karena sebenarnya dia hanya bisa untuk memberikan ide itu. Alkitab katakan bahwa iblis itu seperti singa yang berjalan berkeliling mengaum-ngaum. Lalu saya lihat dia cuma mengaum aja. Mau dicontohin mengaum itu ya aum gitu ya. Saum tuh puasa. Tapi dikatakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum. Dia tidak menerkam, karena sebenarnya kalau dibilang apa ya, giginya sudah diompongin gitu. Sudah dikalahkan oleh kematian Yesus di kayu salib. Betul tidak? Kuasanya itu sudah dihabiskan, dibuktikan. Ketika Yesus mati, dia sudah dikalahkan segala kutuk, sakit, penyakit, semuanya sudah Tuhan kalahkan dengan kematian di kayu salib, dan Yesus katakan sudah selesai. That's the fact that we need to really understand, bahwa iblis tidak punya kuasa lagi atas kehidupan saya dan kehidupan saudara. Jangan kita mau menjadi pribadi yang gampang ditipu oleh iblis. Tapi jangan juga kita mengambil keputusan untuk mengikuti ide yang daripada iblis. Karena hanya itulah yang bisa iblis lakukan dalam kehidupan kita. Nah, kalau begitu kita perlu tahu siapa musuh kita. Nah, hari-hari ini musuh kita ini bukan kita melawan apalagi seperti mungkin di negara-negara Asia gitu, kita melawannya klinik seperti itu. Tapi di Amerika kita berperang dengan yang namanya mindset atau pola pikir, ide-ide. Kita melawan roh-rohnya itu bekerja melawan yang namanya pemikiran-pemikiran. Kalau kita tidak memiliki dasar yang kuat di dalam firman Tuhan, kita akan dengan mudah diombang-ambingkan dengan pengajaran yang palsu. Kita akan dengan alasan misalnya, oh ya kemanusiaan, oh ya sosial, oh ya kita sama manusia harus menghargai, oh itu hak asasi. Hati-hati kalau sudah dikasih Tuhan. Antara kebenaran firman Tuhan dengan hanya sekedar keinginan manusia atau pembenaran manusia. Bahwa orang mikir sekarang, oh ya gerakan sesama jenis, ya kan kita harus menghormati, sama-sama punya hak. Well, we need to put a straight line. Sebagai orang Kristen kita perlu untuk menarik garis yang jelas. Suatu saat saya pernah ikut satu perlengkapan misalnya seperti seminar kecil gitu, dari satu organisasi yang menyampaikan bagaimana sikap gereja terhadap sesama jenis ini. Dan salah satu ancaman di negara ini bahwa ketika kita menentang, atau contohnya misalnya saya khotbah bahwa kita tidak setuju dengan gerakan sesama jenis, itu ada kemungkinan bisa dipenjara sebagai pendeta. Tapi ya memang saya tidak mau bodoh, saya belajar, tapi saya tidak akan berhenti untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang mesti kita mengerti sebenarnya. Nah, ini yang menjadi ancaman yang luar biasa bagi kita saat-saat ini. Jangan sampai karena kita terlalu banyak terlibat misalnya baca dan lain sebagainya di masyarakat, kita jadi masyarakat yang permisif terhadap dosa. Jadi sepertinya, ya oke lah, gitu. Di sini jujur ya, tekanan sosial atau katakanlah hukuman sosial itu agak kurang dibanding dengan yang ada di Indonesia misalnya. Wah, di sini orang yang tinggal sama-sama tidak menikah, ya oke lah, nggak apa-apa ya. Sebenarnya kalau di kita dari Asia itu kayaknya tidak bisa seperti itu. Atau orang yang mungkin jarang ke gereja, atau yang melakukan hal ya nyeket sedikit, nggak apa-apa, itu cuma coba-coba aja gitu. We gotta make straight line. Kita perlu benar-benar punya satu prinsip yang jelas, yang kuat di dalam kehidupan kita sendiri. Itu yang menjadi tipu muslihat iblis. Kita mungkin tidak sadar bahwa kita dibelokkan hanya setengah derajat mungkin. Tapi kalau pesawat dari sini kebayang, mau ke Indonesia setengah derajat dibelokinnya.
at least Malaysia nyampainya gitu. Kalau nggak di Filipina atau di Jepang gitu. Betul. Nah iblis tuh kerjanya seperti itu. Maka dari itu saya mau encourage lagi setiap jemaat Tuhan tempat ini, kita perlu kuat di dalam firman Tuhan. Kita perlu menjadi pribadi yang kuat di dalam firman Tuhan. Ketahui siapa musuh kita. Dan ada satu musuh yang lain selain intimidasi daripada pikiran. Saudara lihat di ayat yang ke-28. Di sini dikatakan seperti ini. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud. Jadi Daud kan bilang seperti itu ya. Yang tadi, siapa nih orang Filistin ini yang mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Wah, ternyata Eliab kakak tertua. Kebayang saudara, kalau sudah kakak tertua, itu kalau udah dikungfu udah paling gak bisa dibantah. Kakak tertua gitu. Udah kakak tertua harus kasih teh, harus semuanya udah kakak tertua datang udah gak bisa. Harus dihormati. Dan kita paling takut sama kakak tertua ya. Apalagi yang paling kecil sama yang paling tua. Ah ya udah, kamu bisa apa sih? Gitu. Dan di sini dibilang begini, Eliab ini marah pada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Lu ngapain sih kesini? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Nah, saudara lihat, ada satu enemy yang seringkali menguasai kehidupan kita, yaitu intimidasi daripada si iblis yang bekerja lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Daud, dia mengambil posisi untuk dikatakan siapa orang ini yang berani mencemooh barisan Allah yang hidup. Tetapi Eliab, kakaknya sendiri, bilang, kamu ini mau ngapain ya kesini? Kenapa kamu tinggal itu domba yang 2-3 ekor? Kamu pasti ini emang anak kecil kali ya, cuma mau lihat pertempuran, mau lihat berantem aja kayaknya gitu. Kan dibilang seperti itu ya. Kenapa kamu datang seperti ini? Saudara dikasih Tuhan, hati-hati dengan apa yang orang katakan terhadap dirimu. Be really careful with what others say about you. Hati-hati kalau engkau tidak punya satu perisai yang jelas, engkau menerima intimidasi daripada orang, engkau akan mudah menjadi orang-orang yang setuju dengan ide itu. Bahwa iblis bekerja, dia akan tanamkan ide kepada pikiranmu. Seperti tadi, kamu ngapain sih? Kamu bisa apa sih? Dikatakan seperti itu ya. Kamu ini siapa sih? Ngapain datang-datang ke sini? Kamu kan punya tugas. Nah, iblis akan terus mencoba mengintimidasi kehidupan kita. Dan kalau kita dengan mudah setuju kepada ide yang daripada iblis, maka itu akan membatasi kita tidak menjadi seorang pemenang. Saudara bayangkan, ketika Daud dikatakan seperti itu ya, kamu masih kecil ya, sana pergi, balik lagi, itu domba ditinggalin. Kalau Daud tidak kuat, dia akan dengan gampang, iya kak, ya ampun kak, maaf kak, jangan suruh saya, jangan disiplin saya. Dia akan pergi. Tapi Daud tahu bahwa sebenarnya itu adalah intimidasi yang diberikan dalam kehidupan dia. Dan kalau dia setuju, dia tidak jadi pemenang. Tapi dia mengambil posisi, dia tetap berdiri di dalam apa yang dia percayai, dia tetap berdiri dalam rencana Tuhan dalam kehidupan dia. So, dalam poin ini, saya mau ajak kita untuk lihat lagi, siapa musuh kita. Musuh itu tidak bisa dianggap enteng, betul. Engkau mungkin punya masalah keuangan, atau di dalam keluarga, atau ada dosa kecil yang kau biarkan. Ada keinginan-keinginan yang kau tahu bahwa itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan, dengan firman Tuhan, tapi engkau tetap melakukannya. Suatu saat itu akan menjadi Goliat dalam kehidupan. Kalau engkau tahu siapa musuhmu, engkau perlu lawan, engkau perlu keluar, engkau perlu lari daripadanya. Ketahui masalah yang ada, apakah itu, dan kemudian bawa kepada Tuhan. Oke, sampai di sini cukup. Dari poin yang kedua, ketahui musuhmu. Jadi ada joke seperti ini ya. Ada ujian agama, saudara pernah dengar ya? Ini anak SD ceritanya, tapi anak SD-nya pintar. Coba tulis tentang iblis dan tentang Tuhan. Nilainya 50-50, 2 soal aja. Tulis tentang iblis, kemudian tulis tentang Tuhan. Nah pas sudah selesai, si anak ini dilihat sama gurunya nulisnya tentang Tuhan. Wah, dia tulis panjang sekali, sampai minta kertas lagi panjang. Pas dilihat, dicek,
kamu kok nggak ada tulis tentang iblis, kalau nggak kamu nilainya cuma 5 nih, karena kan 50-50. Terus dia tulis, dia bilang gini, guru, saya nggak punya waktu buat iblis. Jadi saya tulis Tuhan aja gitu. Oke, cukup ya sampai tentang iblis kita bahas, cukup sampai sini. The fact is, pengumumannya, faktanya bahwa engkau adalah pemenang. Iblis sudah dikalahkan. Iblis tidak punya kuasa atas diri. That's the fact. Nah yang ketiga, yang perlu kita lebih tahu lagi, yaitu kita perlu mengenali siapa Tuhan kita. Nah, saudara lihat kembali pada ayat yang ke berapa tadi? 26 tadi, Daud katakan seperti itu. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Dia tahu siapa musuh dia. Ini orang Filistin yang tak bersunat ini. Kemudian dia bahkan tahu, sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Ketika orang takut, itu adalah orang yang tidak sadar akan siapa diri dia dan siapa yang bersama dengan dia. Betul ya? Kalau kita diberhentikan misalnya di highway, saya pernah lihat ada officer yang di 95 gitu, ngeberhentiin orang, ada perempuan kecil gitu, pendek, tapi emang topinya kan keren, seragamnya hitam gitu. Itu kenapa dia berani, bahkan dia berani sampai ngeberhentiin kalau perlu trailer yang gede sekalipun dia tinggal nyalain, karena dia tahu siapa diri dia. Bukan diri dia yang kecil, perempuan gitu, tapi dia tahu siapa yang ada di sini, apa yang ada di pinggangnya kalau perlu. Yang di belakang dia itu otoritas yang ada di dalam yang mendukung dia itu seperti apa. Itu yang membuat dia berani, betul ya? Tapi kalau dia hanya pakaian sipil belum tentu dia berani, nggak bisa, karena dia tidak dalam tugas. Nah Daud, ini yang saya sampaikan bahwa Daud tahu siapa Tuhan yang bersama dengan dia. Siapa orang ini yang berani mencemoohkan barisan Allah yang hidup. Dengan kata lain Daud berkata bahwa saya ini punya Allah yang hidup. Ini orang siapa ya? Di mata Daud, Goliat tidak ada apa-apanya dibanding Tuhan dia. Nah, saudara bisa lihat itu. Sementara di mata orang lain, Goliat begitu besar, tetapi Allah mereka, Allah Israel, itu kebalikan, jadi kecil sekali. Ada dua pandangan yang berbeda, karena ada dua pemahaman yang berbeda, sehingga menghasilkan dua sikap yang berbeda. Bahwa ketika orang tidak tahu, tidak begitu sadar akan siapa Tuhan dia, kecenderungannya kita akan menjadi orang Kristen yang akan lari terbirit-birit ketika kita ada masalah. Orang yang akan sembunyi. Tetapi kalau kita tahu siapa Tuhan yang bersama dengan kita akan bisa bangkit dengan iman dan kita katakan bahwa masalah Tuhanku itu lebih besar daripada masalahku. Aku tahu Tuhan punya bisa memberikan kekuatan. Tuhan bisa memberikan penghiburan dan Tuhan bersama-sama denganku. Bersama dengan Tuhan aku akan menang. Nah kita perlu tahu, kenali siapa Tuhan kita. Daud tahu siapa dirinya. Saudara yang dikasih Tuhan, engkau perlu tahu bahwa engkau adalah pribadi yang ditebus oleh Tuhan. Ada apa? Engkau pribadi yang dilayakkan oleh Tuhan. Ini penting bahwa engkau tidak sendiri. Kalau engkau tidak tahu siapa dirimu, apa yang Tuhan kerjakan dalam dirimu, bahwa engkau adalah pribadi yang dilayakkan, engkau akan terus berjalan dengan kepala yang tertunduk. Bahwa aduh siapa saya nih? Seperti itu. Saya hanyalah cacing-cacing tanah. I'm like a wave in the ocean, here today and gone tomorrow, tossed by the ocean. Kan saya gak bisa apa-apa. Rumput yang hari ini ada besok hilang. Gitu. Kita akan jadi pribadi yang gampang kalah. Tapi Daud tahu siapa diri dia. Dan kita perlu tahu siapa Tuhan kita, apa yang Tuhan telah kerjakan bagi diri kita. Jadi pribadi yang pulih. See yourself as God sees you. Lihat dirimu sebagaimana Tuhan melihat dirimu. Jangan seperti orang lain melihat dirimu atau apa yang orang lain katakan tentang dirimu. Kau perlu tahu, sadar perlu siapa dirimu. Dan saudara lihat, Israel kalah sebelum bertanding. Betul ya? Ini pertandingannya belum, pertempurannya belum, baru ancam-ancaman. Kalau fighting dalam tinju kan, itu ada 1 hari sebelumnya biasanya ya, timbang badan gitu. Atau berapa lama sebelumnya, 3 hari atau seminggu kan. Itu kan timbang badan nanti terus difoto kan. Saya suka lihat kalau di Indonesia gitu. Sekarang jarang nonton tinju sih. Terus begini kan kepalanya diaduin gitu. Terus ngeliat-ngeliatin. Itu kan saling mengintimidasi itu. Kalau kita matanya takut-takut gitu. Waktu itu wah, bisa takut kali musuhnya kalau dilihatinnya langsung digini. Mau tinju jadi ini kawan ya, kalau dekat-dekat sih. Itu strategi baru. Tapi itu kan
untuk intimidasi ya, mencoba mengintimidasi. Nah, bangsa Israel kalah sebelum bertanding, baru gos-gosan gitu, baru ayo maju, kalau kalah kamu nanti dibunuh semuanya. Udah lari terbirit-birit, belum juga bertanding. Kenapa? Karena mereka terintimidasi, mereka tertipu, mereka tidak sadar siapa yang bersama dengan mereka. Mereka melihat bahwa musuh mereka lebih besar daripada Tuhan yang bersama dengan mereka. Akhirnya mereka lari. Sudah dikasih Tuhan, ada ini poin yang ketiga ya. Ada satu ayat sini yang menjadi ayat favorit saya. Firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Daniel 11 ayat 32. But the people who know their God shall stand firm and take action. Dalam terjemahan lain dikatakan shall stand firm and fight back. Gitu. Mereka akan menjadi kuat dan mereka akan melawan, mereka akan bertindak, tidak menjadi orang pasif. Kuncinya apa? Pengenalan akan Tuhan. Kalau kau tahu siapa Tuhan, kau akan menjadi umat yang kuat dan umat yang bertindak. Yang keempat, poin yang keempat, bagaimana kita bisa menjadi pemenang? How can we be a conqueror? Selain kita tahu siapa musuh kita, tahu siapa Tuhan kita, tentu kita perlu tahu juga siapa diri kita. Nah, saudara lihat di ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-37. Ketika Saul katakan bahwa, aduh kamu juga ini mau apa ya kesini ya? Jadi dia udah diintimidasi oleh kakaknya, kemudian datang ke Saul, kamu ini siapa seperti itu? Saudara lihat, saya bacakan firman Tuhan ayat 34. Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Wah, ini heroik banget ya sih. Kemudian apabila ia berdiri dan menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Saudara bisa bayangkan Daud punya rasa humor yang tinggi ya. Ditangkap bukan lehernya loh. Kalau kita kan di leher terus dihajar gitu. Ini janggutnya dipegang, baru dihajarin. Singanya emang gak bisa apa-apa. Lucu juga kalau dibikin film. Kemudian ayat 36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Saudara, Daud tahu kemampuan yang dia miliki. Daud tahu apa yang Tuhan telah percayakan dalam kehidupan dia. Ini kemarin kita habis meeting di Boston, kita makan. Terus ada bee gitu ya. Wah, ada bee satu, kita udah semuanya kerepotan juga. Ada takut juga ya Pak. Yang udah budaya Indonesia kita percaya, gak percaya, semuanya pada pahit gitu kan. Lu mesti ngomong pahit kalau ada bee supaya nggak di jadi seolah bee-nya bisa dengar gitu, bisa ngerti gitu. Oh lu pahit, nggak deh saya kayak lain. Wah, sibukan gitu. Semuanya pada takut, yang diem juga so cool aja, saya juga cool aja, padahal takut juga ya kalau gua gimana ya, soalnya gini-gini kan. Tapi Daud, beruang sama singa, ya jangankan bini kayaknya pakai sumpit ya, langsung kecil lagi mesis-mesisnya singa kayaknya gitu ya, yang banyak kalau perlu. Ini luar biasa. Nah, saudara lihat begini, bahwa engkau perlu tahu siapa dirimu. Engkau orang yang ditebus, engkau orang yang dilayakkan. You are redeemed, you are forgiven, and you are anointed. You are not alone. Tuhan telah memberikan bahkan perlengkapan rohani di dalam kehidupanmu. Tuhan bersama-sama dengan engkau. Tuhan memberikan perlengkapan senjata rohani yang bisa kita pakai. Jadi ini nih Daud di sini bukan dalam rangka dia sombong maksudnya. Oh, gua nih, jangankan kayak begini. Ini sih kayaknya bakal sama nasibnya nih. Satu kerucuk ini yang tinggi kelihatannya bakal sama beruang sama singa seperti ini. Dia bilang begitu kan. Tapi Daud dia tahu siapa diri dia. Dia bukan sombong, tapi dia tidak minder juga, gitu. Kalau kita kan, ayo kamu yang maju deh, kamu kan bisa. Atau kalau di pelayanan dipercayakan, ayo kamu bisa gitu. Maksud saya nggak bisa gitu kan, malu-malu, merendahkan diri, meninggikan mutu sebenarnya. Padahal mau juga gitu. Oh nggak bisa ya udah deh, enggak. Kalau enggak kan, ya kesinggung nanti sebenarnya pengen juga. Gitu. Tapi saudara lihat, Daud dia tahu siapa diri dia. Nah kita sebagai orang Kristen, kita perlu tahu siapa diri dia. Apalagi kita nih di tempat ini, selain dikasih Tuhan, kembali ya, kita bukan menjadi sombong, tapi jangan minder juga. Jangan sampai ngelihat rambut
putih kita udah kalah duluan. Gitu. Saudara kerja, saudara bisa lihat orang kita nih, bukan kita bangsa yang lebih juga, tapi Tuhan percayakan hal yang luar biasa juga. Engkau sama berharganya meskipun rambutmu hitam. Gak perlu diputih-putihin gitu, supaya orang lihat gitu, kayak bule gitu. Enggak gitu. Gak perlu banyak-banyak pakai macam-macam supaya putih. Yang putih pengen tanning, pengen hitam. Yang hitam pengen putih. Rambut hitam pengen pirang. Yang pirang pengen dihitamin. Kan jadi macam-macam. Nah, kita perlu tahu siapa diri kita. Nah, saudara dikasih Tuhan. Oh, tadi ada yang terlewat. Kita sebagai orang Kristen, ini you will like it. Seringkali kita punya 5 penyakit ini. Yang pertama, kudis. Maksud galau. Kudis itu apa? Kurang disiplin. Jangan disinggung duluan. Iya enggak? Baca firman gak disiplin, doa gak disiplin, ke gereja gak disiplin, kerja gak disiplin juga, gitu. Wah, kudis, gak disiplin. Atau kalau enggak, sering kena kutu. Itu apa? Kurang bersekutu. Ini kurang bersekutu kan dulu, main dulu, nonton dulu, sosial media dulu. Nggak ada persekutuan dengan Tuhan. Padahal itu menjadi sumber dari kekuatan kita, betul? Kita harus perlu bersekutu dengan Tuhan. Perlu memberikan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Ya kalau enggak, ya itu kutu, kurang bersekutu. Akibatnya apa? Kuper, kurang percaya. Nggak percaya diri, ya nggak pernah baca firman Tuhan. Oh Tuhan berikan janji, kok ada yang janji seperti itu ya? Tuhan bilang bahwa engkau adalah orang yang sejak dalam kandungan aku sudah menenun engkau. Aku sudah menentukan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Wah saya sih dengarnya, wih benar nih Tuhan, benar ditulis. Wah terima kasih Tuhan, mengucap syukur. Tapi kalau nggak tahu kan, ya itu tadi siapa saya? Ya saya cacing-cacing tanah tadi gitu. Nggak percaya diri. Kerja nggak percaya diri, di mana-mana nggak percaya diri. Berikutnya, kalau udah kurang percaya, ada lagi kuman. Nah kuman, kurang beriman. Nggak ada iman, kenapa? Nggak pernah baca firman Tuhan. Padahal dengan ada firman kita kan jadi timbul iman. Daud tahu siapa dirinya, Daud tahu siapa Tuhannya, sehingga dia bisa berkata dengan lantang bahwa dia ada iman yang luar biasa. Dia katakan bahwa ini siapa nih? Saudara bisa bayangkan nggak? Kalau kita ketemu orang yang gede, aduh saya sih jangan ketemu 3 kali lipat dari saya, lebih tinggi, Paremon, Yoyo gitu ya. Aduh kalau pertama kali ketemu, aduh udah jurus yang paling ampuh lah, kaki 1000 kayaknya, udah siap-siap aja lari gitu maksudnya. Oh ada apa-apa ya dengan udah kayak orang-orang sawah gini, udah kayak Jokowi. Bisa apa gitu, udah lari kaki 1000. Nah, kurang beriman. Dan terakhir apa nih? Kurang-urapan. Nah pada akhirnya kekristenan tanpa urapan dan otoritas daripada Tuhan, saya mau katakan itu adalah kekristenan yang mati. Bahwa sebenarnya seharusnya ketika ada Tuhan, urapan Tuhan itu harus bekerja dalam hidup kita. Daud, dia diperlengkapi, dia diurapi oleh Tuhan. Dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Maka dari itu dia menjadi pribadi yang luar biasa. Nah jangan sampai kita, ya itu tadi ya, nanti lihat aja di rekamannya kalau mau diulangi 5 penyakit orang Kristen. Oke, know who you are. Number 4, ketahui siapa dirimu. Dan yang terakhir, yang kelima, be with God. Bersamalah dengan Tuhan. Ini luas. Kita lihat di ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-39. Firman Tuhan katakan seperti ini. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Nah saudara dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang saya sampaikan dari poin ini, bahwa Tuhan sudah memilih engkau untuk menjadi seorang pemenang. Ketika engkau diberikan kepercayaan atau engkau berhadapan dengan lawanmu, engkau yang harus menjadi orang atau pribadi yang terlibat di dalam peperangan atau perlombaan itu sendiri. Engkau tidak bisa minta orang lain untuk melakukan peperangan itu untuk kehidupan. Dan kemudian di dalam
peperangan, ketahuilah bahwa ada hal-hal spesifik yang Tuhan sudah berikan kepada dirimu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Engkau jangan berharap untuk memiliki perlengkapan orang lain. Seringkali kita sebagai orang Kristen begini, bahwa ketika kita menghadapi peperangan atau masalah, bukan peperangan, I wish I can be like Pastor Z. I wish I can be like this pastor or that pastor. Aduh, kayaknya kalau saya bisa main musik enak juga ya. Aduh, kayaknya kalau saya bisa punya ini dan punya itu sepertinya enak juga. Kita sedang memposisikan diri kita tanpa sadar, kita meminjam perlengkapan orang lain. Andai kata saya punya perlengkapan seperti ini. Tapi Daud, meskipun dia diberikan perlengkapan yang luar biasa, yang dibutuhkan, yang paling, saya percaya paling modern, paling bagus pada saat itu, dia tanggalkan semuanya. Ayat 39 dikatakan, kemudian dia menanggalkannya. Maksudnya apa? Tinggalkan mental yang seperti seolah-olah, aduh seandainya saya seperti ini, seandainya saya punya. Don't expect to go to a fight with someone else armor. Karena Tuhan sudah memberikan armor khusus kepada dirimu sendiri. Dengan apa yang kau miliki, dengan apa yang ada di tanganmu, setia Tuhan yang akan melipat gandakannya. Jangan kita mengingini atau bergantung kepada perlengkapan orang lain itu tadi. Kayaknya kan kita begitu ya. Aduh, nanti tunggu saya seperti dia. Tunggu saya memiliki apa yang dia miliki. Kayaknya hidup lebih mudah. Ada tantangan sendiri di dalam setiap level hidup. Nah, saudara dikasih Tuhan, Daud pada akhirnya dia berjalan di dalam urapan dia. Saudara bisa lihat, dia tidak mengandalkan perlengkapan daripada Saul, tapi dia mengandalkan Tuhan dia. Dia mengandalkan urapan daripada Tuhan, dan dia mengandalkan perlengkapan yang dia miliki sendiri. Berikutnya di pasal berikutnya, judulnya di sini perkelahian Daud dengan Goliat. Dia hanya menggunakan alih-alih itu, tapi bahkan alih-alih yang kecil, yang sederhana, Tuhan pakai di tangan anak Tuhan yang percaya berjalan bersama dengan Tuhan, itu bisa membawa kekalahan pada Goliat. Apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu di dalam tanganmu, apa yang kau miliki saat ini, ketika kau serahkan kepada Tuhan, engkau berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan pakai, Tuhan akan berkati, dan kau akan menjadi pemenang-pemenang yang luar biasa. Soalnya yang dikasih Tuhan, summary daripada semuanya ini, kita lihat bahwa Daud maju berperang. Dia berperang, dia bertanding, dia mengambil posisi, dan Daud menang. Saya mau katakan bahwa engkau adalah pemenang. Bahkan Alkitab katakan, you are more than a conqueror. Engkau adalah lebih daripada pemenang. Mari kita boleh jadi pemenang-pemenang dalam kehidupan kita. Amin. Kita jadi pemenang-pemenang dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan kita itu lebih besar daripada masalah kita. Tuhan kita telah memberikan segala yang kita perlukan. Ambil posisi. Sadari siapa musuhmu. Kenali Tuhan lebih. Sadari siapa dirimu. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Karena engkau lebih daripada Tuhan. You are more than a conqueror. Bersama dengan Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Ada amin? Saya mau ajak kita persiapkan hati kita. Kita akan lanjutkan dengan mengambil bagian sama-sama di dalam perjamuan kudus Tuhan.